Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Bapak ya di tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, ini lanjutannya dari pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kita belajar hari ini yaitu kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenapa? Karena kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, daratan rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam seperti apa yang ada di wilayah kalian? Nah, nanti kalian amati penampakan alam yang ada di tempat kalian. Ada lautnya kah, pantai, atau misalnya gunung. Nah, nanti kalian bisa amati. Nah, sekarang kita lihat Sumatera. Ada gunung apa aja sih? Ada sungai apa aja? Ada apa aja di Pulau Sumatera? Nah, yang pertama ada Gunung Leuser. Nah, ini letaknya di Sumatera. Terus yang kedua ada Gunung Kerinci. Gunung Kerinci juga terletak di Sumatera. Terus ada Lembah Harau. Nah, ini juga di Sumatera. Di Sumatera juga ada pantainya. Pantainya Pantai Tanjung Tinggi. Terus ada Sungai Musi di Sumatera. Ada Sungai Batanghari, yang ada Sungai Asahan juga. Jadi itu beberapa penampakan alam yang ada di Sumatera, dan masih banyak lagi yang tidak Bapak sebutkan ya. Tuh. Nah, kita lanjut Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Gunung Selamat. Nah, kita lanjut sekarang Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa ada Gunung Slamet, terus Gunung Merapi, ya, Gunung Semeru. Nah, Gunung Lembah Panyaweuyan, ya. Ada Pantai Pangandaran, Bengawan Solo, juga Sungai Citarum. Banyak sekali pantai-pantai. Ada Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa penampakan alam yang ada di Pulau Jawa. Nah, tadi sudah Sumatera, ini Pulau Jawa. Sekarang kita lanjut ke Pulau Kalimantan, di mana kita tinggal. Nah, Pulau Kalimantan itu terdapat banyak sekali hutan hujan tropis, ya, hujan-hujan tropis. Terus ada Sungai Kapuas, salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Ada Pantai Derawan. Ya, kalau misalnya di Bontang, misalnya ada Pantai Pulau Beras Basah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Gunung Bukit Raya. Nah, ada Bukit Kelam. Itu penampakan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Sekarang Sulawesi. Sulawesi juga memiliki gunung. Salah satunya adalah Gunung Latimojong. Terus Gunung Lokon. Nah, ada juga lembahnya, yaitu Lembah Rama. Nah, ada Pantai Losari. Ada Sungai Poso. Nah, ini ada Sungai Poso, ya. Terus ada juga Sungai Malili. Ini semua adalah penampakan alam yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, ini Sulawesi. Kita lanjutkan sekarang di Papua. Nah, misalnya kalau di Papua itu sangat banyak sekali pemandangan-pemandangan yang bagus. Ini yang pertama kita lihat ada Sungai Digul, ya.
terus ada Sungai Baliem, ada Gunung Jayawijaya yang sangat terkenal dengan es abadinya, ya, salju abadi. Terus ada Pantai Raja Ampat yang terkenal sangat cantik, sangat bagus, ya. Terus ada Lembah Baliem. Nah, ini namanya sama. Ini ada sungainya, ini ada lembahnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kalau kita ingat-ingat, Indonesia ini berada di wilayah beriklim tropis. Nah, kita lihat di peta di sini. Jadi yang warna kuning seperti ini daerah kutub, daerah dingin. Ada kutub utara dan kutub selatan. Terus ini yang daerah agak biru, ya, biru muda, ini daerah sedang. Terus yang hijau ini daerah subtropis, ya. Terus kalau yang ini adalah di daerah tropis. Nah, Indonesia masuk di sini, ini Indonesia. Nah, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Iklim di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, iklim laut dan iklim panas. Artinya iklim laut itu terjadi karena disebabkan oleh Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Nah, kita ketahui kalau Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah wilayah laut. Terus di sini iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Jadi iklimnya panas, tidak dingin seperti di kutub, ya. Nah, itu adalah iklim secara umum yang ada di Indonesia. Nah, terus apa sih ciri-ciri iklim tropis? Ciri-cirinya yang pertama adalah suhu rata-rata sekitar 20 derajat Celcius. Jadi kalau di tempat kita rata-rata suhunya itu 20 derajat Celcius. Bisa naik sedikit, bisa turun, tapi tidak pernah sampai ke minus atau dingin sekali seperti ada saljunya. Tidak sampai seperti itu. Dia kisaran hanya rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Terus yang kedua ada lama siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Jadi kalau di iklim secara tropis di Indonesia atau di wilayah lain yang iklimnya tropis, itu waktu siang dan malam itu sama, 12 jam. Tapi beda dengan yang di kutub. Di kutub itu bisa ada sampai yang 18 jam malamnya. Siangnya hanya 6 jam. Nah, itu sudah biasa di sana seperti itu. Tapi kalau di Indonesia dan wilayah-wilayah lain yang memiliki iklim tropis, relatif sama antara siang dan Nah, kita lanjutkan. Ini persebaran fauna di Indonesia. Pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Nah, contohnya binatang-binatang atau fauna yang bertipe asiatis itu ada gajah, ada badak bercula 1, ada banteng, tapir, macan, kerbau, ya, orangutan, ada ular, ada kadal, ada kura-kura. Nah, burungnya ada burung merak, burung gagak, burung jalak, ya, burung kutilang, burung hantu. Nah, ini adalah fauna-fauna yang memiliki tipe asiatis yang berada di bagian barat Indonesia. Kalau di bagian tengah apa aja faunanya? Nah, di bagian tengah atau tipe peralihan itu ada babi rusa, ada anoa, ada monyet, ya, ada beruang, ada biawak, ada komodo, terus ada burung maleo, burung mandar, burung dewata, burung raja udang, rangkong, dan
burung kakak tua. Ini yang terkenal. Terus ada fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Yang sangat terkenal yaitu ada kuskus, ada kanguru pohon, ya, burung cendrawasih, burung kasuari dan burung nuri. Nah, itu semua adalah tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, ada bagian barat, ada bagian tengah, ya, ada bagian timur. Nah, ini peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace. Nah, ini ada bagian barat, tengah, terus ada timur. Nah, ini kita lihat kalau di Kalimantan tuh ada orangutan, nah, badak. Nah, ini ada gajah di daerah Lampung, ada macan atau harimau di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, ya. Nah, kalau di bagian tengah ini di sini ada komodo. Nah, ini ada babi rusa, kerbau dan lain sebagainya. Nah, kalau di bagian timur ada burung cendrawasih, burung kasuari. Nah, ini tipe-tipe Australis. Ini tipe peralihan. Yang ini tadi tipe Asiatis. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Secara garis besar, nilai luhur sila pertama yaitu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini adalah secara garis besarnya. Nah, yang kedua adalah sila kedua, yaitu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi intinya atau garis besarnya adalah kesetaraan antar umat manusia. Sedangkan sila ketiga yaitu memiliki makna atau garis besar yaitu memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Jadi cinta tanah air, ya, terus kita mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sila ketiga. Sedangkan sila keempat adalah mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Ini garis besarnya, ya, garis besarnya adalah mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah kita musyawarahkan. Nah, itu adalah sila keempat. Seperti pemilihan RT kita secara demokrasi, itu adalah juga termasuk contoh perilaku yang nilai sila keempat. Sedangkan sila kelima itu secara garis besar bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakatnya. Ini jadi keadilan. Jadi kalau di masyarakat jangan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita harus merasa adil. Nah, itu. Nah, itu ya yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalian menyimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Kalau belum paham boleh kalian tanya di grup WhatsApp, ya. Nanti kalian belajar dengan baik, jawab soal-soalnya yang Bapak kirimkan melalui web. Jangan sampai ketinggalan. Itu saja yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.